Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video belajar literasi. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia kelas 8 bab 3 ya, tentang keterampilan menulis artikel ilmiah populer. Yang udah punya buku bisa disiapkan sambil disiapkan bukunya ya, dan juga sambil disiapkan stabilonya. Kita akan berliterasi bersama. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya kita awali dulu perjumpaan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita buka dulu halaman pertama ya. Halaman berapa ini? Halaman 55 ya. Yang ada, kita baca semua yang ada deskripsi materinya ya. Di halaman 55 ini kita dapat apa nih? Keterampilan menulis itu salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif atau menghasilkan. Nah, ya, menghasilkan sebuah karya kan gitu ya. Menghasilkan sebuah karya. Bisa berupa tulisan atau apa namanya? Ya banyak ya tulisan ya, artikel dan lain sebagainya ya. Bisa digital maupun cetak gitu ya. Nah, keterampilan berbahasa yang lain yang selain yang produktif adalah keterampilan berbahasa yang sifatnya reseptif ya, atau input istilahnya ya, yaitu menyimak dan membaca. Nah, salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang produktif itu adalah ya ini, menulis artikel ilmiah populer. Tujuannya apa ini? Tujuannya untuk mengungkapkan secara logis, nah ini ya, mengungkapkan secara logis dan ilmiah tentang topik tertentu, tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik sains ya. Jadi keunggulan kita belajar menulis artikel ilmiah populer ini adalah kita akan berlatih untuk mengungkapkan sesuatu secara logis dan ilmiah, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa meyakinkan. Seperti biasanya, kita juga harus memperhatikan struktur teks dan pola penyajiannya ya. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berapa nih yang ada teksnya? Oh, kalau ini bacaan ya, ini contoh teks nih, ini bukan materinya nih. Kita lanjut dulu. Lanjut ke halaman, nah ini tata wacana ini. Nah, apa ini? Nah, ini penjelasan ya, ada definisi ya. Jadi artikel ilmiah populer adalah ya, karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Nah, ini definisi dari artikel ilmiah populer itu sendiri. Nah, biasanya artikel ilmiah populer ini diterbitkan di media massa. Nah, ini ya, baik cetak maupun elektronik. Perlu kita garis bawahi ya dari definisi ini. Ini saya hapus dulu ya. Perlu kita garis bawahi dari definisi ini. Jadi artikel ilmiah populer itu kalau dari definisinya, yang perlu kita perhatikan adalah ditulis dengan bahasa yang ringan. Nah, ini ya, mudah dipahami. Ini yang perlu kita ingat-ingat ya. Karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan. Unsur pertama ya, isinya itu ilmu pengetahuan. Unsur yang kedua, ditulisnya dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Nah, itu karakter pokok dari artikel ilmiah populer. Kita lanjut. Nah, ini halaman berapa ini? Halaman 62. Nah, ini ada ciri-ciri nih. Sebelumnya kita baca dulu atasnya ya. Jadi artikel ilmiah itu bertujuan untuk menjelaskan sebuah ide.
menjelaskan sebuah ide atau gagasan. Nah, bedanya di artikel ilmiah populer itu harus disertai dengan bukti-bukti. Disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Terus kemudian ada pun ciri-cirinya. Nah, ini ciri-ciri ya. Apa aja ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada 4 nih ciri-cirinya. Jadi yang pertama ada pendapat penulis. Yang kedua bukti dari pendapat. Yang ketiga alasan. Dan yang terakhir yang seperti kita bahas di atas tadi terdapat di definisinya ya. Jadi bahasanya mudah dipahami. Ini ciri-ciri dari teks artikel ilmiah populer yang harus kita pahami. Jadi ada pendapat, dan pendapat kan biasanya pakai alasan kan gitu ya. Kenapa kok gini ya? Karena gini. Nah, dan alasan itu selalu kalau pengen dipercaya gitu, harus melampirkan bukti. Gitu. Jadi pendapat, bukti, alasan ini sebuah ramuan bahan penulisan yang harus ada dalam sebuah artikel ilmiah populer. Dan terus bahasanya, jangan lupa di sini bahasanya mudah dipahami. Bahasanya mudah dipahami itu bagaimana nanti kita bahas. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada tata bahasa nih. Tata bahasa berkaitan dengan artikel ilmiah populer. Jadi hal bersifat kebahasaan yang mungkin ada ketika kita menulis artikel ilmiah populer. Di antaranya adalah fakta dan opini. Nah, teman-teman sekalian, biasanya orang itu berpikir kalau fakta dan opini itu sebuah antonim ya, lawan kata kan gitu ya. Lawan kata ya. Karena orang mikirnya fakta dan opini itu lawan kata, akhirnya kebanyakan orang berpikir kalau fakta dan opini itu sesuatu yang berlawanan, padahal bukan. Jadi fakta dan opini itu sebenarnya sebuah ramuan pasangan gitu ya. Sebuah opini itu jadi kuat kalau dia punya fakta. Nah, seperti itu. Dan sebuah opini itu lemah kalau mereka nggak punya fakta. Nah, itulah hubungan antara fakta dan opini. Jadi opini itu butuh fakta, dan fakta memperkuat opini. Bukan fakta lawannya opini gitu ya, bukan. Jadi opini itu butuh fakta. Karena itu kita perlu tahu untuk membedakan fakta dan opini supaya kita ketika nulis itu ngerti kita udah memasukkan fakta atau belum. Nah, gitu. Nah, fakta itu gimana sih? Fakta itu adalah kalimat yang menyatakan peristiwa yang telah terbukti ya. Ini telah terbukti, ini fakta nih. Fakta itu telah terbukti. Sedangkan kalau opini yang bagaimana? Ya pendapat, gagasan, kritik maupun saran yang perlu dibuktikan. Nah, ini yang perlu fakta. Nah, gitu ya. Opini adalah pendapat, gagasan, kritik maupun saran dari seorang yang perlu fakta gitu ya, perlu bukti. Jadi bukti, fakta itu kan telah terbukti ya. Nah, opini itu butuh bukti. Seperti itu. Kira-kira pahami ya, kira-kira ya. Jadi gitu. Jadi di sini ada ciri pendetailan tentang ciri-ciri kalimat fakta ya. Yang pertama adalah benar-benar terjadi, nyata ya. Ini kurang pas ini ya. Benar. Jadi nyata, dapat dibuktikan. Objektif. Apa objektif itu? Objektif itu tidak bersifat penilaian subjektif gitu ya. Jadi maksudnya gimana ya ceritanya? Intinya objektif itu jujur apa adanya tanpa mencampurkannya dengan perasaan gitu ya. Terus data akurat, tetap dan tidak berubah-ubah. Sedangkan kalau opini
pendapat, belum terbukti, dan sifatnya subjektif ya, tercampur dengan perasaan atau penilaian pribadi, tidak didukung data, dapat berubah-ubah. Jadi kalimat opini. Mungkin itu dulu video kita, bahasan kita pada video ini ya. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.